لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita cintai, kita muliakan guru kita, saya takut salah namanya, Buya Abdul Razak Khalifah Ali, hafizahullah wa nafa'na wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dan segenap para guru-guru lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi insya Allah di hati ini ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Anak-anakku, kita hantarkan doa yang indah untuk mereka semuanya. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqomahnya, amin ya rabbal. Salah satu yang bisa menjadi jalan membuat kalian mudah mendapatkan ilmu dan ilmu diberkahi Allah adalah jangan malas-malas mendoakan gurumu. Imam Ahmad bin Hambal berpuluh-puluh tahun mendoakan gurunya Imam Asy-Syafi'i, dan doa itu beliau panjatkan kepada Allah di dalam sholatnya. Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu sebabnya beliau ditakdirkan Allah menjadi imam mazhab yang keempat. Kenapa? Karena beliau tahu diri jadi santri, tiada hari tanpa mendoakan gurunya. Berpuluh-puluh tahun doa itu dipanjatkan dalam keadaan sholatnya. Kalau sholat saja masih ingat dengan gurunya, apalagi di luar sholatnya. Anak-anakku, kebangetan murid tidak mau mendoakan gurunya, karena penduduk langit bumi pun mendoakan guru kita. Innallaha azza wa jal wa malaikatahu wa ahlus samawati wal aradina hatta namlah fi juhriha wa hatal huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Dalam sebuah hadis sahih dijelaskan, sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya, bahkan penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang kecil yang bersembunyi di dalam tanah yang dalam, bahkan ikan yang bersemayam di dalam air laut yang dalam, mereka semua la yusalluna, setiap detik bersolawat kepada siapa? Kepada guru-guru kita yang selalu istiqomah mengajarkan dalam kebaikan. Salawatnya Allah untuk mereka adalah rahmat. Salawatnya para makhluk-makhluk Allah yang langit dan di bumi adalah doa permohonan ampunan dari Allah untuk mereka.
Kalau mereka saja selalu bersalawat kepada ulama yang baik, maka sudah hukumnya wajib santri harus senantiasa mendoakan gurunya. Insya. Yang saya muliakan, saya cintai segenap para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, para wali murid, bapak ibu, dan anak-anakku tercinta. Hari ini saya merasa tidak seperti tamu. Saya merasa seperti ingat nostalgia ketika mondok dulu. Ingat wajah-wajah kecil-kecil polos-polos ini terbayang dulu waktu saya mondok, ibu. Walaupun saya mondoknya cuma sebentar, cuma 7 tahun. 7 tahun sebentar apa lama? Yang kompak lama apa sebentar? Dalam kamus keluarga besar saya Al-Habsyi di Palembang, saya yang paling sebentar merasakan dunia pondok. Hanya 7 tahun saja. Rata-rata paman saya itu di atas 10 tahun mondok. Paman saya yang pertama mondok di negara Kuwait. Tahu Kuwait? Kuwait, Deli Serdang belok kanan. Susah ngasih tahu bocah. Kuwait negara Arab. Paman saya mondok di negara Kuwait 10 tahun, nggak balik-balik. Namanya Habib Muhsin Al-Habsyi. 10 tahun nggak balik-balik, bu. Tahun ke-10 baru pulang ke Indonesia. Paman saya yang kedua namanya Habib Muhammad Al-Habsyi. 11 tahun mondok di kota suci Mekah. Satu sepeguruan dengan guru kalian. Muridnya As-Sayyid Profesor Dr. Al-Habib Muhammad Alwi Al-Maliki. 11 tahun paman saya kedua mondok di sana. Enggak pulang-pulang. Tahun ke-11 baru balik ke Indonesia. Paman saya ketiga namanya Al-Habib Hamid Al-Habsyi. 12 tahun mondok di Mekah, nggak balik-balik loh ke Indonesia. Tahun ke-12 baru pulang. Nah, yang paling lama paman saya yang keempat namanya Al-Habib Hasan Al-Habsyi. Namanya Al-Habib Hasan Al-Habsyi. Sekarang ini sudah lebih 40 tahun di Mekah, nggak pulang-pulang ke Indonesia. Kenapa? Meninggal di sana. Saya cuma 7 tahun doang. Malu rasanya. Bu, lihat wajah-wajah polos-polos ini, teringat dulu waktu saya nyantri. Masya Allah, saya kepengen banget nyantri. Dari kecil kepengen mondok, tapi belum diterima di pondok. Karena syaratnya harus tamat SD. Nangis saya bilang ke ayah ibu saya, pokoknya saya mau dihantarkan ke pondok. Akhirnya ayah saya datang ke pondok, merayu pimpinannya. Saya diterima jadi santri anak bawang. Setiap maghrib dihantarkan, bergabung dengan santri-santri senior. Selesai itu saya dijemput lagi pulang. Saya paling kecil, mirip kayak makhluk ini. Maka pesan pertama berangkat dari cerita ini saya titipkan buat anak-anakku. Nah, begitu saya diterima di pondok, selesai SD, menetap, tinggal betul di pondok, nggak jadi santri anak bawang lagi. Ayah saya menitipkan pesan, Ahmad, kamu saya sekolahkan di pondok ini, kepalaku jadi kaki, kakiku siap jadi kepala, asal kelak engkau bisa jadi orang. Bayar keringat ayahmu dengan keberhasilan. Jangan jadi santri pemalas. Jangan sia-siakan waktumu. Dunia berputar, waktu terus berlalu. Hidup harus punya target. Ayah minta kamu
Duduk nanti kalau pengajian, duduk kalau di kelas paling depan, jangan di belakang. Siap ayah. Saya jawab begitu. Nanti kalau gurumu ceramah, jangan tidur, tatap wajah gurumu. Siap ayah. Akhirnya bukan cuma saya tatap, saya pelototin. Yang ketiga, nanti kalau gurumu selesai ceramah atau selesai ngajar, gurumu melempar pertanyaan, kamu harus berani nak. Ilmu tidak akan bersahabat dengan anak-anak yang malu. Ilmu tidak akan menempel kepada orang sombong dan pemalu. Kamu harus berani nak. Angkat tanganmu, kalahkan santri yang lain. Bikin ayah bangga memiliki anak seperti kamu. Saya langsung jawab lagi nekat, siap ayah. Tapi kalau nggak tahu jawabannya gimana ya? Yang penting berani dulu. Urusan bisa nggak bisa nomor sekian belas. Saya pegang nasihat ayah saya. Masuk saya ke pondok, duduk paling depan. Gak mau saya di belakang. Guru saya ceramah, saya pelototin. Selesai ceramah, betul kata ayah saya, guru saya ngelempar pertanyaan. Tidak ada satu santri pun yang berani mengangkat tangan. Mulai santri yang tahun pertama sampai tahun ke-6, semua diam bungkam, menundukkan kepala. Saya teringat wajah ayah saya. Angkat tanganmu nak. Modal nekat, saya angkat tangan. Saya turun lagi. Guru saya kagum, teman saya heran. Teman saya mendekat, Ahmad, hebat kamu, baru nyantri sebulan kamu sudah pintar. Kakak tingkat kita 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun gak tahu jawabannya. Kamu baru sebulan sudah tahu jawabannya. Kamu tahu jawabannya? Enggak. Kalau enggak kenapa ngangkat tangan, songong lo. Anak-anak tahu berkah apa yang saya dapatkan di balik keberanian. Bapak Ibu tahu berkah apa yang saya dapatkan karena ingin membahagiakan orang tua. Birrul walidain. Tidak akan rugi orang-orang yang di sini memantapkan niatnya belajar karena Allah. Kedua, belajar ingin membangun kebahagiaan bagi ayah ibunya. Demi Allah saya pastikan, saya pernah membuktikan berkah Allah satu persatu diturunkan. Gara-gara saya berani itu, guru saya kagum. Dipanggil saya ke depan. Shh, pimpinan pondok, orang nomor 1 di pondok, ulama besar, manggil. Terharu saya dengan gaya pasti, padahal modal nekat. Berdiri di samping guru, satu kehormatan. Guru saya nanya, hebat kamu. Kamu tahu jawabannya? Enggak bu ya. Terus kenapa ngangkat tangan? Kata ayah saya, yang penting berani dulu. Saya berani karena ingin membahagiakan ayah saya dunia akhiratnya. Menangis guru saya, dipuji saya dari muridnya, dan akhirnya saya dapat bonus dari Allah yang gak didapatkan teman saya. Saya diangkat guru saya jadi asisten pribadinya. Megangin sendal. Jangan meremehkan. Di mana ada sendal guru, di situ ada guru. Sendal itu melangkah di gedung, maaf, di rumah gubernur, saya ada di sampingnya. Sendal itu parkir di rumah Pangdam, saya ada di sampingnya. Sendal itu berjumpa dengan ulama Yaman, Mekah, Mesir, dari negara besar manapun, saya ada di sampingnya. Sebelum santri yang lain mendapatkan berkah, saya dulu ketiban berkahnya. Asisten. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anakku, ini pesan pertama buat kalian. Kunci sukses di samping mendoakan gurumu, bahagiakan, tanamkan nawaitu dari sekarang, belajar di sini
karena Allah, karena ingin membahagiakan Rasul, dan karena ingin menumbuhkan kebahagiaan buat ayah ibu. Insya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Begitu saya turun dari mobil, rasanya saya ingin menyantri lagi. Lihat suasana pondok seindah ini, siapa yang tidak jatuh cinta? Saya jatuh cinta dari pandangan pertama. Ibu-ibu, langsung ada di hati saya tulisan ikatan cinta. Dan itu lebih dahsyat dari Al dan Andin. Masuk ke sini, lihat anak-anaknya semuanya Masya Allah, akhlak dan adabnya didahulukan. Kenapa bisa begini? Karena cerminnya orang soleh. Gurunya berakhlak, gurunya beradab, murid ngikut. Ibarat kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing di celana. Gak sempat lari. Betul, betul. Kenapa ada sekelompok orang muridnya gampang betul membid'ah-bid'ahkan orang lain? Kenapa ada sekelompok orang muridnya gampang betul mengkafir-kafirkan orang lain? Karena gurunya yang mengkafirkan orang lain. Karena gurunya ketika mengajar muridnya membid'ah-bid'ahkan orang lain, maka murid ngikut. Guru itu imam, murid itu makmum. Kalau imamnya benar, makmumnya benar. Kalau imamnya soleh, makmumnya soleh. Di mana ada imam, makmum ngikut. Coba lihat orang sholat berjamaah di masjid, imam sujud, makmum sujud. Imam ruku, makmum ruku. Saya nggak pernah lihat orang sholat berjamaah di masjid, imam ruku, makmum komat. Kacau dunia persolatan. Betul. Sesuai dengan namanya, Ma'had Darul Adib. Ini namanya al-isim alal musamma. Nampak anak-anakku ini beradab semuanya. Anak-anakku, saya sampaikan pesan dari Malik bin Anas, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Ya akhi, kata beliau, ta'allamil adab, pelajarilah adab, qabla an tata'allamal ilma, sebelum engkau belajar tentang ilmu. Kenapa adab harus didahulukan baru ilmu? Saya teringat dalam kitab Iqtida'ul Ilm wal Amal, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di sana menyebutkan, bil adab tafhamul ilma, bil adabi tafhamul ilma. Ketika engkau belajar adab dulu, maka engkau akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa memahami semua jenis ilmu. Wabil ilmi tasihhu lakal amal. Ketika dengan ilmu, maka akan benar amalmu. Berapa banyak orang beramal tidak ada kebenarannya karena tidak berlandaskan dengan ilmu. Betul? Betul? Saya baru belajar, katanya Habib kalau di sini bukan betul tapi agak diidghamkan. Betul? Betul? Nih dulu kayak begini nih suasana saya waktu mondok, megang pena, pakai buku, nyatet. Anak-anakku, al-ilmu saydun, ilmu itu seperti buruan. Wal kitabatuhu qaiduhu, catatan itu sebagai pengikat buruan. Qayyid suyudaka bil hablil wathiqah, ikat buruanmu dengan tali yang sangat kuat. Artinya apa?
Satu lagi pesan buat kalian, siapapun penceramahnya, siapapun yang datang ke pesantrenmu, jangan lupakan buku dengan pena. Catat, karena itu suatu saat nanti posisi kalian akan ada di sini. Itu yang diajarkan guru saya. Ahmad, hari ini engkau dengarkan saya berceramah, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang engkau yang akan berceramah. Maka materi itu yang akan menjadi bahan dakwamu. Catat. Saya ulangi ya. Bil adabi tafhamul ilma. Maaf ya Mak, ngajarin anak-anak dulu ya. Saya kalau begini ingat ngajar di pondok. Saya paling suka anak-anak, paling demen lihat anak-anak, Masya Allah. Sudah sekaligus belajar imla. Wabil ilmi tasihhu lakal amal. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Dengan ilmu akan benar amalanmu. Wabil amali tanalul hikmati. Dengan amal engkau akan mudah meraih hikmah dari Allah Subhanahu. Wabil hikmati tafhamuz zuhda wa tuwaffaqu lahu. Dengan amal, dengan hikmah engkau akan mudah meraih apa? Zuhud. Dan Allah tanamkan taufik agar engkau istiqomah dalam kezuhudanmu. Wa bizzuhdi tatrukud dunya. Ketika zuhud sudah masuk ke dalam jiwa, maka dunia itu rendah di hadapanmu. Dunia tidak ada harganya, bahkan engkau sanggup meninggalkan dunia demi mengejar akhiratmu. Wa bitarkid dunya taghrabul akhirah. Ketika dunia engkau tinggalkan, maka engkau akan mudah meraih akhirat yang penuh dengan kebahagiaan. Wa bigharbatil akhirah tanalu ridallah. Ketika engkau betul-betul memastikan akhirat adalah tujuan akhirmu, maka demi Allah engkau akan mudah meraih ridho Tuhanmu. Kalau ridho Allah sudah di tangan, maka surga kepastian janji dari Allah. Insya dari adab berujung kepada ridho. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Ulama-ulama zaman dulu lebih banyak habiskan waktu belajar adab dulu baru ilmu. Mereka berkata ta'allamna al-adab salasina aman wa ta'allamna al-ilma 20 aman. Kami belajar adab itu 30 tahun lamanya, sementara kami belajar ilmu hanya 20 tahun saja. Lebih banyak waktu dihabiskan menggali, mempelajari adab baru ilmu. Man la lahu adab fahuwa du. Kata pepatah, siapa yang enggak punya adab itu sama seperti binatang yang bernama beruang. Bu, kita doakan anak-anak kita ini mudah-mudahan menjadi anak-anak yang beradab dan berakhlak. Amin. Ya Rabbal. Apalah ilmu banyak kalau adab dan akhlak tidak ada. Saya teringat dulu ada teman saya satu pondok. Mondok pinter anaknya, pinter. Dari pondok dikirim akhirnya pergi ke Madinah. Pulang dari Madinah, akhirnya orang tuanya menangis-nangis datang ke pondok mengadu dengan pimpinan pondok. Habib, menyesal anak saya kirim ke sana. Loh, kenapa? Pulang dari sana mengkafir-kafirkan orang tuanya.
Kuburan semuanya diratakan, dibilang bid'ah, bid'ah, bid'ah. Orang tua dilawan, mentang-mentang dia S1, merasa paling pinter, orang tua tidak dihargai. Menangis saya, Pak. Menangis saya. Saya panggil teman saya. Shh, percuma ilmumu S1, S2, S3 kalau begini kamu S-teler. Orang tua tidak kamu hargai. Kamu bisa sampai ke sana tidak terlepas dari lahirnya mereka. Karena khilafiyah kamu berani mengkafirkan orang tuamu. Alhamdulillah sekarang teman saya sudah berubah. S2-nya dia ngambil di Maruku. S3-nya ngambil dari Maruku. Sekarang gak bid'ah-bid'ahin lagi. Sekarang dia percaya bahwa ada bid'ah yang hasanah. Sekarang sudah baik. Dia bertemu dengan saya, terima kasih Habib nasihatnya. Sekarang saya sudah berada di jalan yang benar, tapi saya terlambat. Ayah saya sudah pergi meninggalkan saya. Makanya anak-anakku, ilmu nomor 2, adab dulu. Betul? Kalau ilmu yang kamu pentingkan, nasibmu kayak iblis. Iblis itu kurang hebat apa ilmunya, tapi karena nggak punya adab. Perintah Allah dilarang, perintah Allah dilawan. Allah suruh sujud, iblis ingkar. Sementara malaikat mematuhi perintah Allah. Illa iblis aba wastakbara, dia enggan dan menyombongkan dirinya. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Nehi, saya tidak mau sujud kepada Adam. Padahal sujud di situ bukan menyembah. Maksudnya ikraman wa ta'ziman di ahlil ilmi. Iblis gagal faham. Jadi mohon maaf kalau ada orang tamatan Madinah, tamatan mana, orang tahlil dibilang kafir, berarti gagal faham. Sama kayak iblis gagal faham. Orang habis di masjid, salaman, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dia berdiri, bid'ah, bid'ah. Zaman Nabi tidak ada salam-salaman begini. Ini orang gak faham hadis apa. Siapa bilang bid'ah? Saya pernah itu guru. Lagi ceramah di satu masjid, saya mimpin imam, habis sholat saya ajak sallallahu ala Muhammad. Langsung ada yang gak seneng. Kalau gak suka, jangan melakukan. Ini udah gak melakukan, nyerang kita nyalahin. Saya diteriak-teriakin bid'ah, kafir, tidak ada di zaman Nabi. Mana dalilnya? Saya panggil, sini kamu duduk. Hebat guru kamu ya, ngajarin kamu ilmu gak punya adab. Orang lagi sholawat kamu teriak-teriak. Kalau kamu gak suka dengan apa yang saya lakukan, saya siapkan waktu. Selesai kami sholawat memuliakan Nabi, duduk bareng. Kamu mau buka kitab apa? Ayo kita bareng-bareng ngaji. Kalau enggak panggil gurumu duduk bareng dengan saya. Kamu minta saya hadirkan dalil, sekarang saya balikan ke kamu. Mana dalilnya haram bersalam-salaman? Ada? Enggak ada. Dihadirkan dalil sifatnya umum. Man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada landasan dari kami, kata Nabi, ditolak. Itu dalilnya umum. Ada enggak hadisnya? Siapa yang salam-salaman setelah sholat haram? Enggak ada. Dalil kamu umum. Kalau begitu saya lawan dengan dalil yang umum tapi tinggi derajatnya dari dalil kamu. Kamu cuma hadis, saya hadirkan ayat Quran. Apa ayatnya? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ada perintah dari Allah, segeralah, cepat-cepatlah, ubarlah, cari amalan apapun yang kalau kamu lakukan kamu dapat ampunan dari Allah. Kita kunci dalil ini. Sekarang apakah salam-salaman bisa mendapatkan ampunan? Pasti. Kita cari hadis sahihnya. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahani illa ghufira dzunubahuma qabla ayyatafarraqa. Kalau ada dua orang muslim, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan berjumpa lalu bersalam-salaman, maka lewat wasilah salam-salaman kedua tangannya sebelum berlepasan, dua-duanya diampuni oleh Allah. Berarti media salaman menjadi media yang mengamalkan ayat tadi. Cari, kejar semua amalan yang bisa membuat engkau dapat ampunan dari Allah. Betul? Betul. Di mana letak bid'ahnya? Di mana letak tidak ada dalilnya? Di mana kalian bisa mengkafirkan kami?
Betapa mulia ulama-ulama kami, daripada cuma salaman gak ada berkahnya, cuma dapat ampunan, ditambah lagi dalilnya biar tambah lagi ampunan, diiringi salawat. Bukankah satu kali salawat diampuni 10 dosa? Betul? Ketika salaman, makin banyak orang salaman, banyak salawat yang diucapkan, berapa banyak ampunan yang berlimpah. Sallallahu ala Muhammad, daripada salaman diam, ditambah lagi fadilah dari kesempatan beramal. Mana kalian bilang tidak ada dalilnya? Betul? Betul. Yang nggak boleh itu kalau lagi sholat salaman. Allahu Akbar. Apa kabar, Pak? Itu haram. Ini kadang-kadang diajak debat, nggak mau di belakang kita nyerang-nyerang. Betul? Yang begini mah langganan dulu ketika saya di pondok. Masya Allah. Anak-anakku, persiapkan, nanti keluar dari pondok ini kalian akan berhadapan dengan makhluk-makhluk begitu. Gagal faham. Dan ternyata gagal faham pertama yang pernah ada dari makhluk Allah itu pelakunya iblis laknatullah. Allah nyuruh sujud bukan menyembah, tapi nyuruh memuliakan Adam yang Allah karuniakan ilmu. Karena dengan ilmu Adam menjadi gurunya para malaikat. Maaf anak-anakku, jangan kalian remehkan guru-guru kalian yang Allah hadirkan ilmu dalam jiwanya. Ini derajatnya lebih mulia dari derajat malaikat. Bayangkan, profesi pertama yang pernah ada pada diri manusia itu profesi guru. Siapa guru pertama? Nabi Adam alaihissalam. Jawab yang kompak. Kalian kenal Nabi Adam? Di mana kalian kenalannya? Mulai error deh. Nabi Adam diberikan ilmu. Buka Al-Baqarah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Pinter. Ini enaknya kalau ngaji sama anak-anak pinter. Cuma di ujungi ayat langsung nyambung. Gak kayak kemarin saya ngaji di pengajian mak-mak. Udah dikasih ujung diem, tiba-tiba aja nyetuk sadaqallahul azim. Kalau mau mengalahkan kemuliaan malaikat lewat jalur ibadah, demi Allah saya pastikan tidak akan mampu satupun manusia. Malaikat la ya'sunallah, setiap detik ibadah tidak pernah maksiat. Hanya lewat satu cara bisa menyalip kemuliaan malaikat, lewat jalur ilmu. Makanya seorang yang alim lebih mulia daripada 1000 ahli ibadah. Makanya majelis ilmu lebih dahsyat daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Betul? Betul. Saya teringat Ustadz Dery Sulaiman yang mengarang lagu orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pejabat, presiden. Hati-hati loh. Tak jadi tersangka. Sekarang pemimpin baper orangnya. Ngomong gitu masuk penjara. Anak-anakku, Dery Sulaiman, sahabat saya pernah mengeluh. Iya Habib, saya satu hari pernah jadi imam di salah satu masjid. Kan saya jamaah tabligh. Habis sholat saya biasa watawasau bil haq, saya memberikan nasihat kepada jamaah. Saya berdiri, tiba-tiba ada orang mentang-mentang dia tamatan dari Madinah, dia berdiri di depan sholat sunat nutup saya. Nggak punya adab, nggak punya akhlak. Mau dia S1, S2 salah. Kalau ada majelis ilmu nggak usah mikirin sholat sunat, duduk dengerin. Majelis ilmu lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunat. Apalagi nutup penceramah. Nggak punya adab orang begini. Betul? Makanya anak-anakku, kalian tahu nggak guru kalian kenapa adabnya begitu indah, begitu mulia? Saya hormat, saya cinta kepada beliau. Uhibbukum Jam. Kenapa? Karena beliau dididik oleh gurunya As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dengan orang yang adabnya luar biasa. Beliau tinggal di kota Mekah, guru besar Masjidil Haram. Beliau sering dibid'ah-bid'ahkan, difitnah, bahkan dikafir-kafirkan oleh ulama-ulama di sana. Padahal kalian tahu, kalau beliau orang kafir, kalau beliau orang yang gak baik, mana mungkin jenazah beliau sampai sekarang masih diabadikan di Baki, maaf di Ma'la.
Di Ma'lah itu siapapun yang dimakamkan per 2 tahun itu digali, harus dipindahkan. Tapi makamnya guru kalian, gurunya guru kalian, guru beliau itu setelah dimakamkan 2 tahun, begitu digali, cuma satu-satunya yang gak hancur jasadnya. Rambutnya numbuh, kukunya manjang, jangankan jasadnya, kain kafannya gak berlobang, masih utuh harum. Akhirnya ditutup lagi, dijadwalkan 2 tahun lagi nanti akan digali, dipindahkan. Digali lagi, masih utuh, kain kafannya gak berlobang, jasadnya harum, rambutnya manjang, hidup di dalam kuburnya. Kalau beliau ini selama ini difitnah bid'ah, sesat, ahli kafir, mana mungkin, demi Allah, mana mungkin Allah takdirkan makam kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Takbir. Jangan-jangan yang selama ini memfitnah beliau kafir, mereka lah yang kafir. Ulama sehebat ini cucu Nabi difitnah. Betul? Saya teringat tadi guru kalian menitipkan pesan, buka hadis. Saya kalau lihat ada orang-orang dengan kebodohannya memfitnah ulama, apalagi ulama itu habaib, ya Allah, saya ngebayang gimana dia nanti berjumpa dengan kakeknya Rasulullah. Saya hadirkan sebuah hadis. Kata Nabi, falau anna rajulan, kalau seandainya, kata Nabi, ada seorang laki-laki, sofana baina rukni wal maqam, hari-harinya beribadah gak tanggung-tanggung Pak, di kota Mekah, di Masjidil Haram, di antara makam Ibrahim, itu tempat mustajab berdoa dan beribadah. Fasallah wasom, hari-harinya dia sholat aja di tempat mustajab, hari-harinya sholat plus dalam keadaan sedang berpuasa. Thumma laqiyallah, tapi kata Nabi dia meninggal dunia setelah itu, wahwa mubghidun li ali baiti Muhammadin, dia meninggal dunia cuma membawa ada kebencian di hatinya kepada anak cucuku, kata Nabi. Dakhalan nar, kata Nabi, dia pasti masuk neraka. La haula wala quwata illa billah. Ini yang hari-harinya ibadah di depan Ka'bah, tempat mustajab, dalam keadaan puasa. Kurang hebat lagi apa ibadahnya? Hanya punya kebencian saja, dibawa mati. Akhirnya dipastikan amalnya nggak dipandang oleh Allah. Dia tidak memuliakan anak cucu Nabi, berarti nggak memuliakan Rasulnya. Allah paling tersinggung kalau ada hal ihwal yang menyakiti hati Nabi Muhammad. Betul? Masuk neraka. Gimana orang-orang yang di luar sana? Bukan cuma benci, berniat membunuh dan mendolimi habaib-habaib. Bukan habaib kayak saya yang nggak punya apa-apa, kayak Habib Rizik, alim, mujahid, orang muslih. Kalau orang soleh banyak, tapi orang muslih langka. Orang yang membicarakan kebenaran banyak, tapi orang yang berani menegakkan kebenaran langka. Betul? Difitnah, dizolimi, bahkan diniatkan untuk dimatikan, dibunuh. Gimana nasib mereka orang-orang begini? Apalagi mereka gak jelas ibadahnya. La haula wala quwata illa bil. Kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan bisa bertaubat sebelum ajal menghampiri mereka. Amin. Ya Rabbal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Ibu-ibu beruntung, ibu-ibu menitipkan anaknya di Darul Habib. Ini pilihan yang sangat tepat. Al-makan bil makin. Mau jadi apa anak ini tergantung di mana tempat ibu bapak menitipkannya. Kalau menyekolahkan anak di tempat yang jelek, akhlaknya jadi jelek. Tapi kalau menitipkan anak di Darul Habib ini, yang saya lihat saja saya kagum. Kalau saya seusia mereka, saya kepengen nyantri lagi dengan beliau di sini. Kagum saya lihat, masya Allah, semua kecil-kecil sudah dilatih pakai sorban. Sampai bingung saya bedain mana sorban mana perban. Sangkin semangatnya. Betul.
Bu, Ibu, zaman sekarang kita sedang dilanda Indonesia darurat krisis anak-anak berakhlak dan beradab. Betul? Betul. Anak-anak kalau kalian buka TV, ada berita hari-harinya seorang guru dikeroyok murid. Buka lagi TV, ada guru menegur murid merokok di sekolah. Murid marah, selesai sekolah, gurunya dihadang, dikeroyok sampai meninggal dunia. La haula wala. Ini sebabnya dunia pendidikan anak-anak kita hilang berkahnya karena yang punya ilmu nggak dihormati. Anak-anakku, malaikat saja disuruh hormat kepada yang punya ilmu, Nabi Adam, apalagi kita yang bukan malaikat. Betul? Mimpi ilmumu akan berkah kalau gurumu tidak kamu hormati. Bahkan sekalipun gurumu memberikan hukuman, kalau kamu ridho dengan hukuman itu dan betul-betul itu berasal dari kesalahanmu, maka hukuman tidak jadi mudarat. Saya pastikan akan memberikan manfaat. Hari ini saya tidak dalam konteks bertausiah, tapi saya berbagi cerita biar anak-anak ini merasakan apa yang pernah kami rasakan. Karena sebaik-baik pemuda adalah yang mau mencontoh pemuda sebelumnya. Khairu syababikum al-mutasyabbihuna bisyuyuhikum. Kalau kalian ingin jadi pemuda yang baik, belajarlah mencontoh orang-orang tua. Karena orang tua seperti kami pernah jadi muda. Kalian muda belum pernah jadi tua. Betul? Anak-anakku, kalau kalian punya salah, nggak menghafal, malas belajar, dicubit sama gurumu, jangan marah. Dihukum pakai rotan, jangan melawan. Ridho, legowo, jangan minggat dari pondok. Kalau kamu ridho, legowo, itu nanti hukuman, pukulan jadi berkah. Ini terjadi pada teman saya. Ibu, dulu kami di pondok itu satu hari disuruh hafal Quran 10 ayat. Sehari 10 ayat, sehari 10 ayat, sehari 10 ayat. Alhamdulillah saya dan teman-teman hafal. Tapi ada satu teman saya langganan gak mau hafal. Menganggap remeh perintah gurunya. Dipanggil oleh guru, ta'al ya waladi ta'al, lima tahfad inta. Kenapa kamu tidak mau menghafal? Dia selengean, haho 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 haho. Akhirnya dipukul, diperingati oleh guru kami. Syuf, laukan bukrah ma tahfad adribak bil aso. Itu bahasa Arab, ibu. Ibu, nanti belajar dari anak-anaknya. Ini kecil-kecil pasti pintar bahasa Arab. Saya pernah ketemu anak kecil-kecil kayak gini pintar ngomong Arab waktu saya ke Madinah, ibu. Mohon maaf guru. Saya seringkali menyiapkan materi ceramah, begitu nyampe ke lokasi, seringkali berubah tema. Depend on the condition. Likulli maqam maqalun, walikulli maqalun maqamun. Setiap tempat ada ucapannya, setiap ucapan ada tempat-tempatnya. Begitu saya masuk begini, lihat makhluk-makhluk halus yang begini, gak cocok tema saya. Berarti harus berhubungan dengan mereka. Maka ngadepin makhluk halus harus pakai cerita. Kalau kita ceramah nggak kasih cerita, nanti kita sendiri yang berceramah, mereka bercerita. Betul. Makanya izinkan saya menyelipkan cerita-cerita. Karena anak-anak begini medianya cerita. Ibu-ibu jangan menganggap remeh pentingnya cerita. Buka Quran, isinya 3/4 lebih banyak ceritanya. Wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuada. Allah saja menyampaikan kepada Nabi Muhammad lewat media cerita. Cerita bisa menjadi media. Kalau dalam bahasa kerennya storytelling. Do you understand? Alah, yes mama. Padahal katrok. Bu, dulu teman saya yang lain hafal semua setiap hari 10 ayat. Yang satu itu langganan gak hafal. Dipanggil guru, ta'al ya waladi, laukan bukrama tifat
Adribak bil asa. Kalau besok kamu tidak menghafal, saya pukul kamu dengan tongkat saya. Besok hafalan lagi 10 ayat. Yang lain hafal, saya hafal. Dia lagi-lagi nggak mau hafal. Dikasih peringatan kedua. Intabih, intabih. Bukrama tehfat, adribak bil asa. Besok kamu masih nggak hafal, saya pukul dengan tongkat. Besok masih dia nggak mau hafal. 3 kali dikasih kesempatan, masih nggak hafal. Guru saya ngambil tongkat, mau mukul kaki dia. Teman saya selengean, loncat, kepleset, jatuh. Tongkat nggak kena badannya, tengah kena kepalanya. Sempat pingsan, nggak sadarkan diri, dilarikan ke Darus Syifa, ruang pengobatan. Itu sempat pingsan. Guru kami menunggu teman saya sadar, ditaruh tongkat di samping ranjangnya. Shh. Guru kami menangis, kami pun menangis melihat di luar betapa mulia akhlak guru kami. Menanti-nanti sadar muridnya. Guru kami berkata, nak bangun. Aku tidak ada niat ingin mencelakaimu. Aku pengen ngasih semangat buatmu. Aku mau mukul kakimu, kamu sih ngajak tukeran kepala. Nak, bangun nak. Tongkat sudah ada di samping ranjangmu. Cepat nak, pukul balik kepalaku nak. Aku tidak mau nanti kamu tidak ridho. Ini jadi kezaliman yang menghambat langkahku ke surga. Nak, ambil tongkat, pukul kepalaku. Menangis kami di luar Pak. Hebat guru yang begini. Ini namanya murabbi. Begitu teman kami sadar, apakah keluar kata Komnas HAM? Tidak. Apakah keluar kata tuntutan? Tidak. Nggak kayak sekarang ya, anak-anak baru dicubit guru, direkam, gurunya disebar, dipermalukan. Baru dipukul sedikit, guru dilaporkan, berujung ke penjara. Gimana mau berkah ilmu? Nah, teman saya itu sedikit pun tidak lapor orang tuanya, sedikit pun dia tidak bikin laporan. Dia hapus air mata gurunya. Guru jangan menangis. Gimana saya nggak menangis? Kamu sampai jatuh begini. Coba kalau ada apa-apa, kepalamu pecah. Saya makanya menangis. Guru, saya malah mau terima kasih karena guru pukul kepala saya. Loh kok terima kasih? Gara-gara guru pukul kepala saya, kok saya merasa otak saya lebih encer. Saya pikir teman saya ini bercanda. Saya pikir just kidding. Ternyata jadi berkah. Jadi berkah. Kalian tahu nggak berkah? Teman saya setelah sembuh masuk ke kelas cerdas mendadak. Indahu zakat. Ada kecerdasan Allah hadirkan. Kalau sebelum diketok kepalanya sehari 10 ayat susah dihafal. Tapi begitu setelah diketok, Masya Allah, berkah nempel. Sehari 50 ayat. Besok 50 ayat. Lusa 50 ayat. Saya mulai khawatir, takut ranking 1 saya hilang. Saya kumpulkan teman-teman, ngadep guru, pengen diketok berjamaah. Anak-anakku catat, man ahabbak nasohak. Man ahabbak nasohak. Man ahabbak nasohak. Siapa yang mencintaimu, dia akan menasehatimu. Kalau kamu bikin salah, ada gurumu yang gak nasihati, berarti itu bukan guru yang baik. Kalau kamu santri bikin salah, gurumu gak ngasih hukuman, berarti itu bukan guru yang baik. Guru yang baik tidak akan pernah diam melihat santrinya keluar dari jalan yang Allah ridhoi. Betul. Kami merasakan itu. Kenapa kami berkah? Karena kami berpegang dengan apa yang diajarkan Imam Ali. Ana abdun liman allamani harfan. Saya siap jadi budak hamba saya sekalipun, buat siapapun yang mengajarkan kebaikan kepada saya walaupun 1 huruf saja. Itu adab kami ajarkan. Bahkan maaf mak-mak, saya titip pesan juga buat mak, bapak-bapak, kalau ada anak-anak pulang ngadu jangan ditanggepin. Ini anak-anak ngadu dibelain. Lihat kayak kejadian di TV, seorang santri dipukul, dimarahin sama gurunya, pulang lapor sama orang tuanya datang ke sekolah ngeroyokin gurunya.
di depan murid-muridnya, mimpi anakmu akan berkah ilmunya kalau engkau orang tua tidak mengajarkan bagaimana cara menghormati gurunya. Betul? Bahkan maaf nih anak-anakku, orang tua kita ada 3. Ayah yang melahirkanmu, ayah mertuamu adalah gurumu. Kalau ketiga-tiganya ini kata ulama punya pendapat, semuanya bagus, semuanya sama, pendapat siapa yang harus lebih dahulu? Kamu dahulukan pendapat gurumu. Pendapat gurumu kalau sama-sama nilainya bagus, baik, dahulukan pendapat gurumu. Sampai segitunya posisi guru itu derajatnya lebih mulia dari seorang ayah. Alhamdulillah. Ibu, orang tua zaman sekarang gak kayak zaman dulu. Dulu saya pernah minggat, pernah 1 kali dalam sejarah saya mondok minggat. Jangan ditiru ya. Ini sekadar berbagi pengalaman. Saya pernah minggat di pondok. Itu pun minggatnya saya namakan minggat hasanah. Minggat hasanah. Saya mondok di pesantren. Saya mengidolakan Kiai Haji Zainuddin MZ waktu itu. Zaman tahun 86-an itu kan Zainuddin MZ sedang naik-naik daun. Lagi gagah-gagahnya, terkenal dengan dai sejuta umat. Betul? Saya pengen jadi ulama, pengen jadi penceramah. Saya dapat berita Zainuddin MZ datang ke kampung saya Palembang, ngasih tablik akbar di Masjid Agung. Saya sudah pasang jadwal ancang-ancang, saya akan datang mendengar dan saya akan duduk paling depan. Ternyata acara tausiahnya berubah malam. Beliau baru naik panggung ceramah jam 11 malam. Kami selesainya jam 1 pagi. Kami anak pondok maghrib gerbang sudah dikunci. Saya muter otak bagaimana caranya tetap harus datang, harus minggat. Sementara saya nggak tahu teknik minggat. Saya cari teman-teman di pondok mana juara minggat. Saya deketin 1 minggu sebelum hari hanya. Saya bergaul dengan ahli minggat. Saya bertabaruk. Istilah baru ini. Bertabaruk dengan ahli minggat. Ingin mencuri ilmunya. Untuk mendapatkan ilmunya kan harus pura-pura berteman dulu. Araftu syar laisa lisyar. Wah, dalil lagi. Kita boleh mengetahui kejahatan bukan untuk jadi penjahat. Betul? Betul? Saya deketin teman-teman saya yang bandel-bandel itu yang juara minggat. Berapa kali dia minggat nggak pernah ketangkep. Mereka punya teknik jitu. Bukankah agama mengajarkan tanyakan kepada ahlinya? Dalil lagi tuh. Akhirnya saya bikin enak dulu mereka, tak traktir. Udah selesai, udah deket, saya bilang mereka, brother, insya Allah saya Ahmad Al-Habsyi akan mengajak brother semua kita minggat berjamaah. Tumben, anak baik seperti kamu, juara terus di pondok, malah ingin jadi imam ngajak kami minggat. Ini yang kami tunggu-tunggu dari dulu. Ahlan wa sahlan katanya. Disambut saya Pak. Untung udah dibacakan Tola al-Badru. Brother, ajarkan bagaimana teknik minggat biar aman, tidak ketahuan dari pengawasan. Siap Ahmad, kami akan ajarkan. Diajarkanlah saya teknik-teknik satu persatu Pak. Mulai dari loncat dari lantai 2, pakai tali, cara turunnya, nanti cara naiknya, aman, clear. Mereka tanya, nanti kalau kami bantu minggat, kita minggat bareng. Ngomong-ngomong nanti kita minggatnya mau kemana? Biskop? Ntar. Main biliar? Ntar aja kita ngomongnya. Nongkrong di pasar? Ntar. Kalau saya kasih tahu di awal gak diajarin. Saya tahan Pak. Ntar saya bilang, pastikan dulu saya selamat, kita bisa lepas dari pengawasan, nanti saya akan kasih tahu kemana tujuan minggat kita.
Senang mereka Pak, yang ngajak orang soleh, santri yang baik ibaratnya, nggak pernah nakal. Apa nggak senang premannya? Akhirnya mereka semangat Pak. Singkat cerita, saya bisa minggat, loncat dari lantai 2, nggak ada bunyi, nggak ada ketahuan, sapam nggak nampak. Benar-benar memang ini makhluk-makhluk ini ahli dalam bidangnya. Begitu sudah agak jauh posisi dari ma'had pesantren, mereka nanya, Ahmad, kemana kita akan minggat ini? Saya dengan modal PD, brother, insya Allah minggat kita diridhoi Allah. Sejak kapan minggat diridhoi? Ini minggat kita hasanah insya Allah. Emang kita mau pergi kemana? Saya akan bawa kalian minggat ke Masjid Agung, dengerin ceramah. Dipukulin saya Bang. Lepak lepuk. Kalau tahu alasannya begini, demi Allah kami tidak mau menurunkan ilmu kami. Diancam saya. Emang kita kurang diceramahin di pondok? Melek mata telat bangun subuh diceramahin. Mau tutup mata telat tidur diceramahin. Udah bosen kita dengar ceramah. Masa kamu mau ngajak kami ceramah? Semulai sekarang lu gue en. Mulai nggak akur kita. Mereka tetap ingin nonton biskup, main biliar, nongkrong di pasar. Saya dengan niat awal minggat ingin dengar ceramah ke Haji Zainuddin MZ. Saya sendiri mendengarkan ceramah sampai selesai. Janjian jam 1 di tempat titik awal. Begitu pulang sudah nggak saling teguran, sudah ada perpecahan. Akhirnya nggak solid, masuk ke pondok, nggak kerjasama, masing-masing ingin menyelamatkan diri, kekompakan pecah. Gara-gara itu ketahuan ketangkep basah. Kami berempat ditangkap basah oleh Sapam, dikurung di penjara pesantren. Dulu di pesantren ada penjaranya, yang bandel-bandel masuk penjara. Itu penjara pertama yang pernah saya masuki dalam sejarah hidup saya. Di penjara, subuhnya menjelang subuh kami dikeluarkan, dihukum, dipermalukan di depan semua santri-santri. Pimpinan pondok megang rotan, haizuron, itu ditanya satu-satu. Saya baris keempat, teman saya pertama, kedua, ketiga, yang juara minggat tadi, saya baris keempat. Ditanya yang pertama oleh guru, kemana kamu minggat? Jawab yang jujur. Teman saya jujur, nonton biskup Buya, dipukul pakai rotan 1 kali, keledar. Otak saya muter, rasain loh. Siapa suruh nonton biskup? Ntar saya insya Allah nggak dipukul guru, karena minggat saya hasanah. Kalau saya bilang dengar ceramah guru saya pasti bangga, karena sesama penceramah pasti akan ada setrumannya. Santri kedua ditanya, kamu minggat kemana? Main biliar Buya, dipukul, keledar. Dalam hati saya syukurin loh. Saya insya Allah tidak mengecewakan guru. Nggak sabar saya mau ditanya, mau bilang, nggak sabar, karena saya merasa pede banget. Sayalah yang paling bid'ah hasanah, minggat hasanah. Minggat kan dengar ceramah, yang lain kan begajul-begajul semuanya. Yang ketiga, kamu minggat kemana? Nongkrong di pasar Buya, keledar. Makin saya pede, rasain loh. Giliran saya, Ahmad, nggak disangka kamu berani ikut masuk kelompok ini minggat. Kemana kamu minggat? Kemana? Saya modal pede, yakin dan terlalu pede. Guru yang saya hormati, jangan basa-basi kamu. Minggat kemana kamu? Izinkan saya mukaddimah dulu. Minggat kemana? Insya Allah minggat saya berbeda dengan minggat dari makhluk-makhluk ini. Kemana kamu minggat? Ini masuk minggat hasanah. Kemana kamu minggat? Saya minggat tidak nonton biskup, tidak main biliar, tidak merokok, tidak nongkrong. Saya minggat pergi ke Masjid Agung dengerin ceramah ke Haji Zainuddin MZ. Malah dipukul 3 kali.
Keletar, keletar, keletar. Teman saya 3 kompak, rasain lo. Nyesel saya ngasih alasan begitu. Bingung saya. Perasaan sudah pede saya. Sudah benar alasannya. Kok saya 3 kali? Kalau model begini mendingan saya pura-pura nonton bioskop. Tapi ternyata di situ guru saya sedang menguji kesabaran saya. Apakah saya marah? Protes? Tidak. Saya pasang tangan saya. Tidak apa-apa. Saya ridho 3 kali. Keletar, keletar, keletar. Kemana tadi kamu? No, dengerin ceramah kayak Haji Zainuddin MZ guru. Besok malam kamu akan dapat hukuman tambahan. Yang 3 ini, yang 3 tidak. Saya bingung, kok saya malah ditambah hukumannya. Mereka dapat bonus, gerasi, dipotong masa tahanan. Padahal belum bulan Agustus itu Pak. Kan gerasi itu kan dekat-dekat Agustus, 17 Agustus hari kemerdekaan. Ini kok nyambung ke sana? 3 teman saya disuruh istirahat. Saya masih di penjara, besok malam saya dikasih hukuman tambahan. Tahu nggak hukuman tambahan saya apa? Gara-gara saya alasannya mendengarkan ceramah kayak Haji Zainuddin MZ, saya dihukum tambahan, disuruh ceramah jam 12 malam di kuburan. Marahkah saya? Tidak, saya husnudzon. Ini mungkin guru sedang menguji saya. Tetap saya husnudzon. Ya Allah, mudah-mudahan ada berkah di balik kejadian ini. Kalau kamu tidak mau ceramah di kuburan, namamu dicoret. Shh, kamu tidak akan lulus jadi santriku. Pilih mau ceramah atau tidak. Saya bilang, Buya, apapun hukuman dari Buya, saya akan terima. Saya ridho, saya ikhlas. Dalam hati saya, lebih baik saya kesurupan daripada nggak lulus. Dibawalah saya jam 12 malam di tengah-tengah kuburan angker di kota Palembang. Ditaruh di tengah-tengah kuburan, dikasih lihat ada kuburan yang masih tanahnya masih merah. Sepertinya tadi sore itu jenazahnya baru masuk. Guru saya bilang, berdiri kamu di sini. Kamu tahu siapa yang dimakamkan di sini? Nggak tahu Buya. Ini preman baru dibacok meninggal dunia seul khatimah, sekarang ada di depanmu. Gemeter saya bang. Gimana nggak gemeter? Saya ditinggalkan sendirian, nggak ada yang nemenin, disuruh ceramah bahas tentang kematian. Di depan ada orang baru mati, matinya tragis. Ini kan mati konyol saya. Kebayang nggak kalau dia tersinggung dengan materi saya? Kan bisa berabe. Saya gemeter Pak. Aduh. Tapi hati saya, demi Allah hati saya ikhlas, ridho. Guru saya dari jauh teriak, mulai. Ngasih kode kan di depan, di pinggir jalan. Saya di tengah-tengah kuburan sendirian. Mulai. Saya langsung lupa saking takutnya. Saya nggak baca assalamualaikum, ceramahnya nggak baca hamdalah, nggak baca salawat, langsung nutup mata baca ayat tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa semua pasti mati, apalagi yang di sana. Marah guru saya. Padahal kan benar saya ngomong. Guru saya teriak, ulang lagi ceramahnya. Ceramah harus pakai salam. Saya bilang, gak mau. Kenapa gak mau pakai salam? Saya bilang, takut ada yang jawab. Ini kalau cerita ini dibikin sinetron keren nih. Bu, Ibu tahu, saya nggak marah, saya nggak ngambek, saya nggak benci guru saya, dan anak-anakku tahu nggak anak-anakku? Betapa hebatnya juga orang-orang tua kami zaman dulu. Saya sempat ngadu dengan ibu saya. Pulang saya ke rumah, saya menangis, acting. Umi, saya mau berhenti dari pondok.
kenapa anakku sayang, kenapa? Duduk sini, duduk, minum. Jangan lupa minum ajwa. Promosi. Ini namanya sambil menyelam minum air. Aduh. Kenapa nak? Duduk nak. Umi, itu guru-guru di pondok semuanya radikal. Kenapa? Saya dipukul Umi. Masya Allah, kamu dipukul kenapa? Minggat dari pesantren. Ya Allah, gurumu kebangetan. Berapa kali kamu dipukul nak? 3 kali Umi. No, merah. Kata ibu saya, Masya Allah anak Umi kesayangan. Kamu duduk di sini nak ya, duduk ya. Nanti Umi panggilkan ayahmu, genapkan jadi 10 ya nak ya. Ternyata ibu saya lebih radikal. Saya minggat dari rumah, balik lagi ke pondok. Ibu saya lebih radikal rupanya. Nah, itu kenapa orang zaman dulu sukses. Ibu, ayah nggak ngikut-ngikut ngebelain anak. Anak jangan dibelain makin besar kepala. Betul? Jadi kalau ada anak-anak minggat ke rumah, tanya kalau yang belum waktunya, telepon gurunya. Assalamualaikum Ustaz, apakah benar ini mereka ini libur? Tidak, suruh pulang, jangan dimanjakan. Semakin kamu manjakan, semakin kamu jadi penghalang anakmu akan mendapatkan berkah dari Allah. Takbir. Saya balik lagi ke pondok. Belajar saya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir. Ketika guru saya mau meninggal dunia, saya dipanggil. Ahmad, tahan, ajlis. Ada yang kamu mau tanyakan dengan saya sebelum nyawa ini berpisah dari jasad saya. Jangan sampai ada sesuatu yang mengganjal bertahun-tahun di hatimu. Apa yang kamu mau tanya dengan saya? Guru, sebenarnya bertahun-tahun pertanyaan itu saya simpan di hati ini. Saya tidak berani memulai kecuali guru yang meminta. Guru, yang pertama ingin saya tanyakan, masih ingatkah dulu ketika saya pernah 1 kali minggat di pondok? Saya merasa minggat saya tidak salah. Minggat saya karena saya ingin menggapai cita-cita, ingin menjadi seorang mubaligh, penceramah. Saya ngefans dengan Zainuddin MZ. Teman-teman saya minggatnya jelas-jelas salah. Kenapa mereka dihukum 1 kali pukulan? Tapi kenapa saya 3 kali guru? Tapi demi Allah, saya tanyakan ini, tidak ada niat komplain. Saya ridho dari berapa tahun yang lalu. Guru saya tersenyum. Nah, pukulan itu pukulan cinta. Pukulan itu pukulan doa. Pukulan itu pukulan menghantarkan cita-citamu. Dari 4 santri yang minggat, yang niatnya mulia cuma kamu nak. Begitu aku dengar kamu minggat ingin jadi penceramah, mendengar penceramah terkenal, aku yakin suatu saat kamu bisa jadi seperti Zainuddin MZ. Kamu bisa keliling dunia, kamu bisa mutar kemana-mana, kamu bisa berdakwah, amalku pun akan panjang nanti di hadapan Allah. Maka aku kepengen kamu cepat menggapai cita-citamu, aku pukul kau lebih banyak dari yang lain. Nah, ingat kuda pacuan. Kuda pacuan itu tidak akan mungkin lari kencang sampai ke finish jadi juara selama yang menunggangnya tidak memukulnya dengan kencang. Mana ada kuda jadi pemenang kalau yang menunggangi kuda bukan memukul tapi mengelus maju. Kuda nafsu, bukan lari kencang. Lihat makin kencang pukulan ke arah kuda, ketar, makin kuda melejit. Saya pukul kamu kencang 3 kali biar kamu melejit seperti roket menggapai cita-citamu. Dalam hati saya berarti saya dianggap kuda. Alhamdulillah, terjawab saya. Ada lagi yang mau kamu tanya nak? Masih guru. Pertanyaan terakhir, kenapa guru tambah hukuman saya ceramah di kuburan tentang kematian? Nyaris waktu itu saya pingsan. Saya tahan pingsan. Saya nggak pingsan, cuma kencing di celana doang. Saya tanya-tanya itu kenapa guru, padahal yang di depan saya orang mati semua, nggak penting nasihat saya buat mereka. Kenapa guru? Ternyata dijawab guru, ini ilmu hikmah. Nah, begini, nanti kamu setelah saya pukul seperti kuda lari kencang sampai finish, kamu megang piala kan nak? Artinya nanti
ketika kamu sudah betul-betul berhasil menggapai cita-citamu, jadi kiai, jadi ulama, kamu diundang dakwah kemana-mana, keliling Indonesia, keliling dunia. Nah, aku titipkan pesan kedua, jangan kamu pikir yang hadir mendengarkan tausiahmu itu orang hidup semuanya. Ada orang yang wujudnya hidup, hatinya mati. Mereka datang ke majelis ilmu bukan mencari kebaikan dari ulamanya, tapi mencari-cari kesalahan ulamanya. Ternyata apa yang diprediksi guru saya terjadi di zaman sekarang. Banyak intel-intel yang sengaja hadir. Jangan-jangan ada yang hadir di sini. Coba tunjuk tangan orang. Kalau yang nggak senyum-senyum mencurigakan ini. Betul? Mereka datang ke majelis ilmu bukan mencari ilmu Allah. Bukan karena ingin memuliakan ulamanya, bukan ingin memandang wajah ulamanya, tapi niat awalnya sudah jelek. Allah matikan imannya, Allah matikan takwanya, Allah matikan cintanya. Dia duduk di majelis ilmu nyari-nyari kesalahan ulamanya, padahal kebaikan ulama itu lebih banyak daripada kesalahannya. Betul? Itu wujuduhu keadamu. Dia ada tapi seperti tiada, bagaikan bangkai berjalan di hadapan Allah Tuhannya. Saya merasakan itu, Pak. Anak-anakku sayang, maka berjanjilah, tanamkan niat mulai hari ini. Ya Allah, aku berada di ma'had ini karenamu, karena ingin membahagiakan Rasulmu, dan karena ingin membangun kebahagiaan bagi ayah ibuku dunia dan akhiratnya. Karena ingin membahagiakan nama besar guruku, maka ilmu akan berkah, ilmu akan mudah, ilmu akan bermanfaat, insya Maulaya sal ala khairil khalqi kulli. Semuanya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك والخلق